Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya atas nama Habib Akbar dengan NIM 5203121031. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara menentukan daya yang digunakan air conditioning ataupun AC untuk kendaraan. Mata kuliah termodinamika dengan dosen pengampu yang pertama ialah Bapak Janter Pangaduan Simajunta STMT PhD dan Bapak Eswanto STMN IPP. Air conditioning atau AC. Air conditioning atau yang biasa kita sebut AC ini merupakan mesin yang dibuat untuk menstabilkan suhu dan kelembapan udara di dalam ruangan. Alat ini digunakan untuk mendinginkan atau memanaskan tergantung kebutuhan kita masing-masing. Namun AC ini sering disebut sebagai pendingin udara karena lebih banyak digunakan untuk menyejukkan ruangan tertentu dibanding memanaskan ruangan. Penggunaan AC ini tidak hanya dipakai di tempat-tempat komersial saja, namun juga dipakai pada bidang transportasi seperti mobil pribadi, mobil bus, pesawat terbang, dan kereta api. Salah satu penelitian ini telah meneliti sistem kerja AC pada transportasi umum, yaitu bus angkutan umum. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti yang bernama Nanyamuddin yang dilakukannya pada tahun 2017 yang diresmikan pada tahun 2018. Di mana penelitian ini dilakukan oleh beberapa metode penelitian, yaitu mempersiapkan kompresor AC yang ingin diteliti dan perhitungan data daerah sekitar penelitian. Yang kedua, karakteristik termodinamika. Tabel 1, karakteristik termodinamika freon untuk kompresor positif atau kondisi pendinginan. Itu refrigerannya, tekanan penguapan, tekanan pengembunan, perbandingan kompresi, efek refrigerasi, volume spesifik, jumlah refrigeran yang bersirkulasi, volume spesifik, uap, laju aliran, kerja kompresi, koefisien prestasi, daya yang diperlukan, dan temperatur gas keluar kompresor, di mana masing-masing memiliki derajat Celcius tertentu pada R12, R22, R500, dan R500 juga. Yang ketiga ialah mekanisme sistem proses. Siklus refrigerasi dari sebuah sistem penyegaran udara atau AC ini umumnya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ialah penguapan yang dilakukan oleh evaporator, yang kedua kompresi yang dilakukan oleh kompresor, yang ketiga pengembunan yang dilakukan oleh kondensator, dan ekspansi atau katup ekspansi. Berikut gambar sirkulasi refrigerasi dapat kita lihat pada gambar tersebut. Kemudian ada gambar pH diagram, di mana lanjutan dari penjelasan dari gambar sebelumnya. Nomor 1 menuju ke nomor 2. Proses yang terjadi di sini ialah kompresor menyerap uap refrigeran dan kemudian mengkompresikan secara isentropis. Kemudian dari nomor 2 menuju ke nomor 3. Proses yang terjadi pada kondensor di sini ialah refrigeran dikondensasikan secara isobar atau tekanan konstan. Kemudian dari nomor 3 ke nomor 4, proses yang terjadi dalam katup ekspansi ialah proses yang terjadi secara adiabatik sehingga temperatur dan tekanan refrigeran menjadi turun. Dari nomor 4 menuju ke nomor 1, proses yang terjadi di evaporator ini ialah refrigeran akan mengalami penguapan secara isobar dengan cara menyerap panas dari lingkungan sekitarnya. Kemudian data perhitungan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2017, di mana temperatur udara luar mencapai kondisi maksimum, yaitu 30 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Temperatur inilah yang dijadikan temperatur acuan penelitian, sehingga dengan bantuan diagram psikometrik diperoleh data-data sebagai berikut. Yang pertama, temperatur bola kering 35 derajat Celcius, temperatur bola basah mencapai 28 derajat Celcius, temperatur rentang harian rata-rata mencapai 11 derajat Celcius, temperatur bola kering mencapai 35 derajat Celcius, volume spesifik
mencapai 0,904 meter kubik per kilogram dan kelemahan relatifnya sebesar 60%. Kemudian yang kelima ini perhitungan parameter beban pendingin. Tabel 2 menjelaskan tentang temperatur ekuivalen variasi matahari, di mana pada dinding sebelah kiri, dinding sebelah kanan maupun atap memiliki derajat Celcius yang berbeda-beda pada jam tertentu. Kemudian tabel 3 menjelaskan tentang temperatur udara matahari atau SAT. Untuk dinding sebelah kiri, SAT maksimalnya di sini ialah 46,57 derajat Celcius. Untuk dinding sebelah kanan maksimalnya sekitar 41,88 derajat Celcius. Dan untuk bagian atap maksimalnya yaitu 59,43 derajat Celcius. Yang keenam di sini jelaskan tentang perhitungan luas permukaan perpindahan panas. Ukuran pokok di antara lain ialah yang sudah diukur dengan panjang ruangan 9 meter, lebar ruangan 2,3 meter, tinggi ruangan 1,8 meter, tebal plat besi sama dengan 3 mm atau setara dengan 0,003 meter, tebal papan serabut keras pada lantai setebal 20 mm atau setara dengan 0,020 meter, dan tebal papan serabut keras pada dinding setebal 5 mm atau setara dengan 0,005 meter. Tabel 4 ini menjelaskan tentang luas permukaan perpindahan panas dengan adanya dinding sebelah kiri, sebelah kanan, dinding belakang, depan, dinding berupa pintu 1, pintu 2, pintu 3, atap dan lantai memiliki ukuran yang berbeda-beda dengan luas keseluruhan dindingnya dan luas dinding kacanya. Kemudian perhitungan koefisien perpindahan kalor keseluruhan. Besarnya harga koefisien perpindahan kalor sangat berkaitan erat dengan kondisi tahanan perpindahan kalor pada permukaan bidang. U sama dengan 1 per R total, dan R total sama dengan RS1 tambah R1 tambah Rn tambah RSO, di mana U di sini ialah perpindahan kalor menyeluruh, R total ialah jumlah tahanan total dinding, RS1 ialah tahanan lapisan dalam dinding, Rn ialah tahanan dari setiap lapisan dinding, dan RSO ialah tahanan lapisan luar dinding. Kemudian di sini terdapat tabel 5 yaitu bahan bangunan dan tahanan perpindahan kalornya dengan daerah lantai, dinding, dinding kaca, dan atap yang memiliki bahan yang sama yaitu besi, papan serabut keras, gabus dengan karbon, wall, walaupun ada sedikit yang berbeda dengan tebal milimeter yang berbeda-beda juga dan kalor yang berbeda-beda. Kemudian pada tabel 6 ini yaitu tahanan total dan koefisien perpindahan kalor keseluruhan dari sistem dengan bagian dinding kiri, dinding kanan, dinding belakang, dinding depan, atap maupun lantainya, yaitu adapun jenis bahannya di situ ialah besi, papan serabut keras, kaca, busa poli keras, dan wall, gabus karbon. Kemudian masing-masing ini jenis bahannya memiliki kalor yang berbeda-beda. Kemudian adanya perhitungan beban kalor. Perhitungan beban kalor meliputi beban kalor laten dan beban kalor sensibel dari bagian-bagian atau bidang-bidang yang meliputi daerah perimeter ialah daerah atap, dinding, kaca, lantai maupun lampu atau pintu, maaf. Kemudian beban kalor oleh udara infiltrasi. Kemudian daerah interior ialah lampu dan peralatan listrik dan manusia, dan terakhir ialah beban kalor dari mesin. Kemudian tabel nomor 7 ini menjelaskan tentang beban kalor keseluruhan dengan adanya kalor sensibel dan kalor laten dengan total kalor keseluruhan yaitu dapat kita lihat di sini ialah 12.727,358 kcal per jam. Kemudian perhitungan koefisien prestasi dan daya kompresor. Refrigeran yang digunakan oleh kendaraan bus besaran ditinjau adalah jenis freonnya, yakni freon 12 atau R12, maka diperolehlah tekanan pada P1 yaitu 35 PSI sama dengan 2,45 kg per cm². Kemudian tekanan pada P2 yaitu 150 PSI atau sama dengan 10,50 kg per cm². Dengan bantuan diagram Molière diperoleh harga-harga
I1 sama dengan 25 BTU per IB, I2 sama dengan 102 BTU per IB, I3 sama I4 sama yaitu 35 BTU per IB. Sehingga diperoleh harga-harga untuk kalor yang diserap evaporator, kalor ekuivalen, kalor pengembunan, daya teoretik untuk menggerakkan kompresor, jumlah refrigeran yang bersirkulasi, koefisien prestasi, coefficient of performance atau COP, kemudian daya aktual untuk menggerakkan kompresor dengan efisiensi kompresor tertentu, kemudian jumlah kalor yang dilepas kondensor, dan jumlah udara pendingin yang diperlukan kondensor untuk mengembunkan uap refrigerannya yang keluar dari kompresor, dan kapasitas pendingin dari evaporator. Kesimpulan dari penjelasan tersebut ialah dari hasil analisa data yang diperoleh bahwa mesin penyegaran udara atau AC yang terpasang pada kendaraan bus besar di perusahaan transportasi POX memiliki parameter utama pendinginan sebagai berikut. Yang pertama ialah jumlah refrigeran yang bersirkulasi sebesar 289,25 kg per jam dari harga terendah yaitu 375 kg per jam. Yang kedua, koefisien prestasi atau COP sebesar 3,94 dari kisaran 3,75 sampai dengan 4,50. Yang ketiga, daya aktual untuk menggerakkan kompresor sebesar 11,95 kW, sedangkan daya hasil perhitungannya hanya sebesar 5,71 kW, lebih rendah dianya. Yang keempat, kapasitas pendinginan dari evaporator sebesar 4154,66 kcal per jam. Jadi disimpulkan secara keseluruhan ini bahwa mesin penyegaran udara atau AC yang terpasang pada kendaraan bus besar yang menjadi objek penelitian kompresornya ini sudah tidak layak untuk dapat digunakan kembali. Sekian, terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan tentang penelitian yang telah diteliti oleh peneliti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.